Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahiyatul Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi. Baru saja kita selesai melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini dalam rangka silaturahim yang mana setiap saat saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan hamba ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan antum adalah orang terbaik pilihan Allah. Apa kata Rasulullah? Man yuridullahu bi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang memberikan kebaikan maka dipahamkan tentang ini. Salah satu yang akan kita bahas masalah tadi dikatakan oleh Rasul, pembahasan tentang perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini muncul di Indonesia itu adalah berkat adanya orang-orang yang peduli terhadap Islam. Karena sebagian besar kita bersyukur kepada orang tua kita. Karena orang tua kita Islam, kita menjadi Islam. Begitu banyak orang tua kita yang mungkin saat ini bapak-bapak sekalian, para guru-guru kami, para ulama, para ustaz, para tunku, ya. Di tengah masyarakat begitu banyak kita yang mungkin umur sudah mungkin 50, 60, dia sebagai seorang muslim, kadang-kadang membaca Al-Quran ada yang belum bisa. Dia hadir ke masjid, alhamdulillah, karena dia melihat orang Islam ke masjid. Itu yang harus kita syukuri. Jadi ketika ada orang yang hadir ke masjid, jangan langsung dihukumin, Pak. Kadang-kadang dia baru melihat saja. Ketika berbeda, tolong jangan dihakimi. Disitulah kesempatan kita saling nasihat menasihati. Makanya saya hadir di sini dengan antum sekalian. Tolong bantu nasihatin kami. Kami sebagai seorang praktisi syariah yang mungkin dalam melaksanakan sehari-hari mungkin ada yang tidak sesuai. Tolong bantu kami. Tolong beritahu kami, nasihatin kami, agar kami bisa berubah, agar kami bisa menjalankan perbankan syariah ini betul-betul sesuai dengan syariat yang diinginkan. Kita ingin menjalankan ini sebagai mengamalkan ayat Al-Quran untuk ulul fisil mikafah. Ini menjalankan Islam secara menyeluruh. Ya, jadi begitu banyak di tengah masyarakat, Pak. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hadir di satu kota ke kota yang lain. Kalau di Los Sumawe sudah mungkin kedua atau tiga kali, Pak, saya hadir di sini. Kalau di Aceh betul-betul sangat dekat dengan kami, Pak. Sama-sama orang Sumatera. Ketika tertimpa musibah kami hadir, ya. Kita melihat saudara-saudara saya, Masya Allah, itu tanda kasih sayang Allah. Tapi orang mungkin melihat ini musibah, tapi kami melihat ini adalah kebaikan dari Allah. Dengan musibah itu Aceh, Masya Allah, satu-satunya provinsi, Pak,
yang mau menjalankan Islam secara benar, ingin menegakkan syariat Islam secara benar, hanya satu provinsi, Nanggroe, Aceh Darussalam. Kita bersyukur hadir di sini Pak, di Serambi Mekah ini. Jadi kita jangan ragu Pak untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Mana lagi di sini keberhasilan Aceh ketika dia berani mengkonversi Pak, bank pembangunan daerahnya menjadi bank pembangunan daerah syariah. Dan yang terbaik lagi ini satu-satunya mungkin. Mudah-mudahan ini segera dilaksanakan Pak. Karena dari otoritas jasa keuangan sudah memberi sinyal positif. Satu-satunya provinsi yang akan memberlakukan di daerahnya tidak dibenarkan lagi bank riba. Aceh Darussalam. Tapi hanya di Aceh Darussalam. Kami menginginkan semua provinsi bisa seperti ini Pak. Makanya saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah antum sekalian, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan nanti dapat nasihat Pak. Ya, kami di Bank Syariah itu ingin menjalankan untuk meninggalkan riba. Tapi begitu banyak masyarakat kita riba saja dia tidak tahu bagaimana mau meninggalkan. Ya. Untuk utamanya gampangnya Pak, riba yang sering saya bawakan, kalau ada salah tolong saya dikoreksi Pak. Riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Itu riba Pak. Rayuan iblis berujung azab. Begitu banyak kita sudah tahu riba, lalu kita datang. Nah untuk hari ini saya ingin sampaikan ke masyarakat adalah riba itu adalah ziyadah, tambahan dalam buku Arabia. Riba terbagi dua. Yang pertama riba dain atau riba hutang. Riba hutang piutang. Yang kedua riba bank atau riba pertukaran, riba jual beli. Jadi di antara hutang dan jual beli ada ribanya. Ya. Utama di bank perbankan konvensional ada di riba hutang. Riba hutang terbagi dua. Riba hutang terbagi dua. Yang pertama kena riba ketika utang piutang itu terjadi ada syarat di awal tambahan. Ya, ketika kita utang piutang disyaratkan di awal tambahan, itulah riba. Dikenal dengan riba nasiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hutang tadi harus diangsur setiap bulan. Nah, ketika dalam pengangsuran tersebut kita terlambat. Nah, ketika kita terlambat itu dikenakan syarat ada denda keterlambatan. Ini juga namanya riba. Ini untuk hutang piutang. Nah itu riba. Mungkin ada di sekitar kita, mungkin yang kita lakukan banyak sekali ya. Kalau di Jakarta Pak, itu bank-bank keliling, para rentenir ini banyak di riba hutang. Ya, di riba hutang piutang. Riba yang kedua ini ada di bank syariah. Ada di bank syariah. Ya. Jadi Bapak lihat nanti kalau bank syariah bisa juga ada riba di sana Pak. Sama kita seorang muslim ya Pak ya, itu insya Allah masuk jannah Pak. Ya, tapi kalau kita betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi bisa saja Islam tidak pernah salah, tapi orang Islamnya yang salah. Orang Islamnya yang salah. Jadi kalau kita lihat orang Islam kita nggak jadi masuk Islam. Ya karena kita melihat syariat Islam makanya banyak orang masuk Islam. Sama, bank syariah juga seperti itu. Bank syariahnya tidak salah, tapi kami sebagai praktisi bank syariahnya yang salah. Produk yang dibuat oleh perbankan syariah itu yang salah, tapi bank syariahnya tidak salah. Makanya Bapak jangan tinggalkan bank syariah. Insya Allah Allah berkah. Ya Pak ya. Yang kedua, riba yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli yang pertama terjadi ketika itu termasuk jual beli barang-barang riba, komoditi riba. Komoditi riba ada 6, terjadi di 2 kondisi. Kondisi yang pertama riba untuk
alat tukar. Ilatnya alat tukar. Itu emas dan perak. Emas dan perak. Orang yang sadar pemahamannya hanya 6 ini saja, Pak. 2 di alat tukar, emas dan perak. 4-nya lagi di bahan makanan pokok. Ada 4, yaitu gandum, sa'ir atau jawawur, yang ketiganya kurma, 4-nya garam. Ini barang-barang riba. Tapi di Indonesia para ulamanya mengkiaskan. Yang tadi cuma emas dan perak masuk uang kertas di sana. Jadi uang kertas kita termasuk barang riba. Ya, termasuk barang riba. Ya, sementara bahan makanan pokok masuk beras, jagung dan sagu. Ini termasuk barang-barang riba. Nah, dia bisa terjadi kena riba ketika emas dan emas terjadi pertukaran, terjadi jual beli, ya Pak ya. Ada yang berbeda. Ini kena riba fadl. Ya, misalnya emas baru dengan emas lama. Emas lamanya 2 gram, emas barunya 1 gram. Ini riba fadl. Tapi kalau emas dan perak, peraknya 2 gram, emasnya 1 gram, bukan riba. Dia akan kena riba kalau terjadi penundaan. Penundaan dia tidak bersamaan, tidak iya dan iyadin. Ya, ketika apa? Saya kasih emas 1 gram, peraknya sebentar ya, saya ke belakang sebentar, baru dikasih emas peraknya 2 gram, kena riba. Jadi dia harus bersamaan. Ya, jadi harus bersama. Ini barang-barang riba ketika terjadi tukar menukar harus bersamaan. Ketika ilatnya sama. Begitu juga beras dengan beras. Ya, satunya kalau dia tadi bertambah berbeda, ya 1 gram dengan 2 gram, emas sama emas kena riba fadl. Ketika terjadi penundaan jadi riba nasiah. Nah, untuk kita di sini emas tadi identik dengan uang kertas, Pak. Ya, uang kertas ini sering terjadi pada saat mau hari raya, Pak. Ya, Pak ya, mau hari raya. Ya, biasanya para pegawai bank sering kena nih. Mereka melakukan riba tanpa disadari. Ya, bapak-bapak sebagai tetangganya ingin dapat uang baru, betul Pak ya? Untuk kasih hadiah ya ke anak-anak, untuk cucunya. Ya, ingin tukar yang dikasih kepada pegawai bank pagi-pagi hari nitip gitu, uang lama harganya 1 juta, nanti sore baru dikasih uang baru 1 juta. Ini riba. Ya, ini riba nasiah. Berbeda dengan yang di pasar-pasar atau yang di jalan-jalan di Jakarta, Pak. Kepingin uang baru bayarnya lebih, Pak. Itu riba fadl. Ya, uang lamanya 110, uang barunya 100. Ya, ini riba fadl. Ini kondisi riba yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang sering terjadi di perbankan syariah terjadi khilafiyah. Jadi nggak boleh khilafiyah, Pak ya. Kita harus berpegang ketika kita punya ilmu untuk kita saja, bukan untuk menghakimi saudara kita. Jadi ilmu itu untuk amal kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Jangan jadikan diri kita Tuhan. Biarkan hak Allah yang menghakimi. Maka tugas kita belajar dan menyampaikan. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Sampaikan yang hak, beri berita gembira dan kasih tanda. Ini untuk ribanya, Pak ya. Nah, untuk banknya, perbankan konvensional masuk sebagian besar dan paling utama mereka menjalankan riba nasiah dalam hutang piutang. Karena perbankan konvensional akad utamanya adalah hutang piutang. Di situ 2 riba kena. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak punya uang datang ke bank konvensional, tanpa sadar Bapak meminjamkan uang kepada bank konvensional. Maka bank konvensional kasih namanya bunga. Bunganya jelas, pasti 5% misalkan.
maka bank wajib membayar bulan depannya 5%. Ini dikenal dengan riba nasiah. Ya, riba nasiah. Ada syarat di awal tambahan, ya, dikenal di masyarakat namanya bunga. Bapak-bapak suka bunga? Ibu-ibu yang suka bunga, ya. Lihat, kalau sudah tahu hari ini bunga, mudah-mudahan nggak suka lagi, Pak. Bunga itu 5 huruf. Orang yang dapat bunga bertambah uangnya. B bertambah, U adalah uang. Bertambah uang, masih ada hurufnya berapa, Pak? 3. N, G, A. Bunga. B bertambah, U adalah uang. Bertambah uang. Jadi yang dapat bunga itu bertambah uang. Tapi ada huruf lagi yang terakhirnya 3 huruf. N, G, A. Apa itu yang G, A? Neraka ganjaran Anda. Jadi bunga itu bertambah uang, neraka ganjaran Anda. Ya. Jadi sedikit-sedikit paham, mudah-mudahan keluar dari masjid ini kita ucapkan selamat tinggal bank konvensional. Mari kita hijrah ke bank syariah. Nah, kalau di bank syariah, bapak-bapak yang punya uang, ibu-ibu yang punya uang datang ke bank syariah, tanpa sadar Bapak Ibu sekalian ambil akad yang mudharabah, itu akad kerjasama. Ya, dan bank dan nasabah harus siap rugi. Kalau tidak siap rugi, kena riba nasiah. Ya, kena riba nasiah. Jadi Bapak taruh uang di bank, akad mudharabah, saya siap rugi. Artinya Bapak menginvestasikan ke bank syariah. Bapak akan diberi namanya nisbah. Nisbah itu porsi untuk menghitung. Kalau banknya untung, ya, kalau banknya untung. Kalau rugi, Bapak yang tanggung. Ya, kalau rugi Bapak yang tanggung. Itu di bank syariah. Ya, jadi masya Allah, apa itu nisbah tadi? Porsi untuk menghitung. Kalau dipanjangkan nisbahnya, Pak, mau Pak dipanjangkan? Ya, nisbahnya adalah nilai investasi syariah. NIS, nilai investasi syariah. BAH, berkah Allah hasilnya. Jadi kalau itu pindah ke bank syariah, dapat berkah dari Allah. Kenapa? Yang akan dibagi adalah bagi hasil. Yang diberi oleh bank syariah bagi hasil. Apa itu bagi hasil? Berkah Anda, ganjaran ilahi. Berkah Anda, ganjaran ilahi. Hasilnya apa? Harapan Anda selalu ingin lebih. Ya, jadi Bapak doain kami supaya kami kerjanya bagus, hasil Bapak juga bagus. Itu di bank syariah. Ketika Bapak-bapak punya uang. Andai kan Bapak tak punya uang, kita lihat ke bank konvensional. Bapak pinjam uang ke bank konvensional. Kalau tadi Bapak punya uang, langsung tanya jawab. Ya, satu ini aja Pak, selesai dulu Pak, ya. Ya, biar tahu. Kalau Bapak punya butuh uang, pinjam ke bank konvensional, namanya kredit. Bapak akan dikasih bunga juga. Bunganya tidak 5% loh Pak. Dia bisa naik 100% jadi 10%. Bapak mau ngerjain, belum ada apa-apa, belum ada hasil, Bapak harus siap bulan depan bayar 10%. Itu kalau di bank konvensional. Sementara kalau Bapak di bank syariah, Bapak sudah punya usaha, ingin mengembangkan usahanya, butuh modal, Bapak nggak perlu pinjam ke bank syariah. Nanti bank syariahnya kalau betul-betul dia berinvestasi ke Bapak. Ya, Bapak bukan pinjam uang. Jadi bank syariah bekerja sama dengan Bapak. Dengan akad mudharabah, artinya uang 100% dari bank syariah, Bapak pengelolanya, Bapak ahlinya. Ketika Bapak terjadi rugi, 100% rugi ditanggung bank syariah. Ditanggung bank syariah. Kalau untung dibagi sesuai keuntungannya, namanya nisbah. Kalau rugi bank syariah tanggung 100%, kalau untung Bapak mau kasih berapa? Bagi 2, tafadhol, boleh. Ya, masya Allah. Jadi ini bisa negosiasi. Ya, bisa negosiasi.